Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan tentunya bersemangat untuk belajar. Hari ini, mari kita belajar bersama mengenai peristiwa yang ada di sekitar kita. Di sore hari yang cerah, Lala sedang asyik bermain lempar tongkat bola bersama teman-temannya. Saat bermain, bola itu terlempar ke arah sungai. Lala kemudian berpikir, bagaimana bola dapat mengapung di air? Kemudian, Lala mencoba melempar sebuah batu. Batu pun tenggelam. Berbeda halnya dengan bola yang dapat mengapung dengan baik. Mungkin kita berpikir karena batu itu berat. Lantas, bagaimana jika dibandingkan dengan kapal yang jauh lebih besar? Dalam ilmu fisika, kita bisa mempelajari peristiwa itu pada materi hukum Archimedes. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, berikut kompetensi dasar pada materi hukum Archimedes, yakni menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari, serta indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dapat dicapai pada materi ini. Yang pertama, menjelaskan hukum Archimedes. Yang kedua, mendeskripsikan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menerapkan persamaan hukum Archimedes. Sesuai dengan namanya, hukum Archimedes ditemukan oleh Archimedes, yakni seorang matematikawan, filsuf, astronom, fisikawan, juga insinyur yang berkebangsaan Yunani dan hidup sekitar tahun 187 hingga 212 sebelum Masehi. Berdasarkan hukum Archimedes, kapal dapat mengapung dengan baik karena adanya gaya angkat pada kapal. Hal ini dijelaskan pada hukum Archimedes, yakni setiap benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, maka akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besarnya dengan berat fluida yang dipindahkan. Secara matematis, dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. FA sama dengan Rho dikali V dikali G, di mana FA sama dengan gaya angkat atau gaya apung, dan Rho di sini merupakan massa jenis fluida, V sebagai volume fluida yang dipindahkan, dan G merupakan percepatan gravitasi. Misalnya, diketahui massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik, dengan volume air yang dipindahkan sama dengan 30 ml, dan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Maka, berapakah gaya angkat pada batu tersebut? Menggunakan persamaan tadi, maka kita masukkan nilai massa jenis air sebesar 1000 dikalikan dengan volume fluida yang telah diubah dalam satuan meter kubik menjadi 30 dikali 10 pangkat min 6, kemudian dikalikan dengan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga diperoleh gaya angkat pada batu tersebut sebesar 0,3 Newton. Selain adanya gaya angkat pada kapal, kapal dapat mengapung dengan baik karena adanya bagian yang berisi udara, yang dinamakan lambung kapal. Di dalamnya tersimpan banyak udara. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kepadatan kapal yang berkurang, sehingga massa jenis keseluruhan kapal lebih kecil dari massa jenis air laut. Oleh karena itu, akan sangat berbahaya apabila terjadi kebocoran pada lambung kapal, dikarenakan air laut akan masuk dan menambah massa kapal menjadi lebih besar, dan kapal pun dapat tenggelam. Berdasarkan persamaan hukum Archimedes, terdapat 3 keadaan benda saat berada di dalam fluida. Pertama, benda tenggelam. Benda yang tenggelam dikarenakan massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda, yang artinya gaya angkat ke atas lebih kecil dari berat benda. 2. Benda melayang. Benda yang melayang dikarenakan memiliki massa jenis zat cair yang sama dengan massa jenis benda,
sehingga gaya angkat benda sama dengan berat benda. Ketiga, benda terapung. Benda yang terapung dikarenakan massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda, yang artinya gaya angkat benda lebih besar dari berat benda. Selain kapal laut, terdapat balon udara, juga kapal selam sebagai contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Dari belajar hukum Archimedes, kita menjadi tahu jika ada suatu benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, maka akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkannya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.